Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menunaikan ibadah sholat berjamaah, lalu kemudian diikuti dengan kajian keislaman untuk talabul ilmi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi mudah-mudahan jamaah sekalian yang niatnya ke masjid ini tidak hanya menunaikan sholat berjamaah, tetapi juga menuntut ilmu, maka insya Allah Allah akan memudahkan nanti jalan kita menuju surga. Dan orang-orang yang bercita-cita menjadi penghuni surga, kalau ini adalah orang tua, maka ini pasti orang tua yang bertakwa. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan begini: tatkala di dalam sholat aku teringat anakku, maka aku menambah rakaat sholatku. Karena telah diriwayatkan bahwa Allah itu menjaga orang soleh berikut keturunannya. Dan malaikat itu mendoakan orang-orang soleh, orang tua soleh itu bersama keturunannya. Jadi nanti bisa dilihat Quran surah Ghafir ayat 8. Jadi mudah-mudahan ya, keinginan kita menjadi orang tua yang soleh itu nanti kita mendapatkan doa dari para malaikat agar kita selamat berikut dengan keturunan kita. Jamaah sekalian rahmati Allah, review sedikit materi kita dalam 2 pertemuan. Kita sudah memahami semua tentang definisi iman. Jadi kita siap untuk menanamkan keimanan kepada anak kita itu dengan definisi yang benar. Apa itu iman? Iman itu adalah tasdiqul jazm al-mutabiq lil waqi' anid dalil. Jadi iman itu adalah kita membenarkan dan memastikan apa yang kita imani itu. Karena apa yang kita imani itu sesuai dengan kenyataan dan ada bukti-buktinya. Nah, ini iman itu seperti itu. Jadi iman kita itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita itu adalah iman yang pasti bukan dugaan, iman yang faktual bukan khayalan, iman yang dibangun atas dalil atau bukti, bukan iman doktrin, sekedar hafalan, sekedar percaya. Dan dengan keimanan itu maka kemudian insya Allah nanti kita akan memiliki pondasi hidup yang kuat. Anak-anak kita juga pondasi hidup yang kuat. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang keimanan kita kepada Allah. Bahwa Allah itu ada. Allah itu mustahil tidak ada. Kalau tidak ada itu aneh. Dan bagaimana kita bisa memahami keberadaan Allah? Melalui ciptaannya. Dan di Quran juga diajarkan. Sebagaimana dalam salah satu surah Al-Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, malam dan siang, terdapat tanda-tanda orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita gunakan akal kita lihat alam, kita lihat itu kesimpulannya apa?
ada penciptanya. Dan ternyata banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini. Nah, maka kalau kita ingin menanamkan keimanan kepada Allah kepada anak kita, maka suruh anak kita itu melihat alam, lalu kita kasih label, itu ciptaan Allah, itu ciptaan Allah, itu ciptaan Allah. Ini untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Adapun anak kita yang sudah besar, sudah kita bahas minggu yang lalu, seperti apa kita menanamkan keimanan itu. Yang mungkin muncul pertanyaan adalah, ada yang bertanya, siapa pencipta itu? Kan kita sudah mengimani adanya pencipta. Mungkin bertanya, lalu pencipta itu siapa? Dan tidak itu, mungkin juga bertanya, pencipta itu siapa yang menciptakan? Nah, kira-kira bagaimana kita menjawab ini? Jadi siapa yang menciptakan pencipta? Nah, jemaah saudara rahmati Allah, kalau kita lihat alam, nih kita lihat alam kehidupan kita ini. Di dalam kehidupan kita ini ada unsur yang namanya, jadi semua yang ada di alam ini kalau kita kita ringkes, di alam ini cuma ada 3 yang semua manusia itu sepakat. Yang pertama, di alam kehidupan ini ada yang namanya al-insan, manusia. Yang kedua adalah al-hayah, makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah al-kaun, benda-benda mati. Ada nggak kira-kira selain itu? Setan, jin, malaikat dan segala macam tidak semua orang sepakat. Enggak, karena tidak terindra. Tapi yang ada semua orang sepakat itu adalah al-insan, al-hayah dan al-kaun. Jadi manusia, makhluk hidup dan benda mati. Semuanya seperti itu. Enggak ada selain itu yang bisa diindra oleh semua manusia. Nah, kalau kita perhatikan ternyata semua tadi itu sifatnya adalah mahdud. Sifatnya itu terbatas. Jadi kalau sesuatu itu terbatas, maka dia tidak azali. Jadi manusia ya kita ini ya begini-begini aja. Tidak pernah kita tuh melebar sampai tak berhingga. Begitu juga makhluk hidup. Nggak pernah tak berhingga. Bahkan alam semesta itu kumpulan dari yang terhingga. Kalau terhingga itu dikumpulkan, itu pasti juga dia terbatas. Tidak ada yang tidak berhingga. Jadi dia bersifat terbatas. Dan sifatnya terbatas ini menunjukkan juga bahwa dia tergantung satu sama lain. Nanti kalau kita belajar fisika lebih lanjut, alam semesta ini kalau kita pakai sains, itu berakhir dengan ketiadaan. Jadi alam semesta ini akan musnah. Nah, musnah bentuk terakhirnya itu berupa panas. Karena panas itu bentuk energi yang tidak berkualitas. Jadi benda itu ya, energi, kalau kita dapat energi dari matahari itu energi yang berkualitas. Kemudian energi itu kalau kita konsumsi, lama-kelamaan itu akan dirubah menjadi energi yang tidak berkualitas. Energi yang tidak berkualitas itu panas. Nah, ini alam semesta itu ujung-ujungnya berubahnya jadi panas. Dan alam semesta ini memang terbatas. Artinya apa? Karena dia itu tidak azali, maka pasti ada sesuatu yang azali. Sesuatu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah yang namanya pencipta. Harus ada pencipta itu. Lalu pencipta itu siapa yang menciptakan? Ini kalau ada anak kita udah besar ya, mungkin dia bertanya, terbersit pikirannya, pencipta itu siapa yang menciptakan? Maka 3 kemungkinan jawaban kalau menggunakan akal. Pertama, dia diciptakan oleh yang lain. Yang kedua, dia menciptakan dirinya sendiri. Yang ketiga, tadi bersifat azali. Artinya dia wajibul wujud, dia harus ada. Kemungkinan pertama bahwa dia diciptakan, itu kemungkinan yang batil. Kalau dia diciptakan berarti dia bagian dari ciptaan. Kemungkinan yang kedua, dia menciptakan dirinya sendiri. Ini juga mustahil akal. Dia sebagai makhluk sekaligus khalik, itu tidak mungkin. Dia sebagai bapak sekaligus anak bagi dirinya sendiri, ya, atau ibu
yang melahirkan dirinya sendiri, itu tidak ada. Jadi kemungkinan pertama, kedua itu mustahil. Kemungkinan yang ketiga itu adalah ya memang dia ada, wajibul wujud, dia harus ada, azali. Dia berbeda dengan makhluk. Nah, Bapak saudara rahmati Allah, ini kalau didebat-debatkan, ujung-ujungnya memang jawabannya cuma itu, bahwa pencipta itu dia wajibul wujud. Dia pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Kalau dikatakan tidak ada, akal kita tuh nggak tenang. Mustahil. Itu seperti kita mengatakan bangunan ini tiba-tiba ada. Kan mustahil. Ini tiba-tiba ada. Baju tiba-tiba kita pakai. Itu mustahil. Akal kita tuh nggak tenang. Tapi kalau kita mengatakan ini ada yang bangun, ini ada yang menjahit, itu tenang kita. Udah puncak-puncak akal itu seperti itu. Begitu kalau semesta ini ada yang menciptakan yang berbeda dengan ciptaan. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, lalu pertanyaannya adalah siapa pencipta itu? Siapa namanya? Bagaimana kita menjawabnya? Yang jawaban itu tidak ada kemungkinan lain. Bagaimana kita jawabnya? Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan itu adalah sumber informasi dari pencipta itu sendiri. Ya enggak? Kalau penciptanya nggak ngasih tahu, kita kan nggak tahu. Kita ini kan hasil ciptaan. Ngasih tahu nggak pencipta itu? Dari mana sumber informasinya? Saya langsung meloncat nih. Nanti kita buktikan. Sumber informasinya adalah Al-Quran. Tapi nanti pertanyaannya adalah Al-Quran itu benar enggak dari pencipta? Ini kita bahas minggu depan. Al-Quran itu benar enggak dari pencipta? Nanti kita bahas, kita buktikan bahwa Al-Quran dari pencipta itu dengan bukti-bukti yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga apapun yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar. Zalikal kitabul la raiba fih. Dan kitab ini tidak ada raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi itu ya. Jadi memang kita Bapak sekalian dirahmati Allah, kalau kita sudah membuktikan Al-Qur'an itu dari pencipta, minggu depan kita buktikan itu. Jadi siapapun yang mendebat tidak bisa menolak dia. Maka apa yang dikatakan Al-Qur'an itu pasti benar. Nah, sekarang asumsikan kita sudah bisa membuktikan. Kita ini karena Nabi Muhammad itu kan dibawa Al-Quran. Setelah kita yakin Al-Quran itu dari pencipta, maka kita lihat siapa sih pencipta ini. Maka Allah di dalam Al-Quran itu menjelaskan, Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Jadi Allah itu mendeklarasikan dirinya ketika baca Quran kan. Ini dari pencipta. Sudah bisa kita buktikan. Wah, ternyata deklarasi. Aku ini adalah Allah. Innama ilahukumullah alladzi la ilaha illahu. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Tidak ada selain Dia. Allahu khaliqu kulli syai'in. Ya, Az-Zumar ayat 62. Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi di Quran itu memang sudah Allah sudah pencipta itu mendeklarasikan dirinya bahwa Dia itu Allah namanya. Dan kita sudah membuktikan bahwa Allah itu adalah benar. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, kalau kita sudah paham bahwa pencipta itu 100% ada dan pencipta itu adalah Allah, maka sebenarnya apa dampaknya dalam kehidupan?
Dampaknya di dalam kehidupan adalah terbongkarnya rahasia hidup ini. Karena orang banyak hidup ini dia malas mikir. Hidup ini hanya sekedar mengikuti warisan masa lalu dari orang tua. Gak mikir. Banyak muslim yang dia tidak berpikir sehingga perilakunya itu jauh dari Islam. Padahal kalau dia mengimani adanya Allah, ini adalah simpul untuk menjawab rahasia kehidupan. Ikatan besar kehidupan kita yang kalau ikatan ini tidak terjawab, kita itu masih hidup dalam apa ya istilahnya? Hidup itu seperti orang tidur. Tidak memiliki kesadaran penuh bahwa ini dia hidup yang punya tujuan. Satu saat saya bertanya kepada teman orang Jepang. Waktu kita jalan keluar dari lab itu saya tanya di jalan. Saya bilang, orang Jepang itu kalau ditanya, hidup ini itu dari mana? Hidup ini untuk apa? Setelah hidup ini nanti kita akan kemana? Apa kira-kira jawaban dia? Kan ajak mikir nih. Jawaban dia adalah orang Jepang enggak nanya itu. Emang gua pikirin kira-kira begitu. Enggak mikir mereka. Enggak mikir. Dan saya kira banyak orang-orang kita seperti itu. Dan banyak juga anak-anak kita seperti itu. Jadi hidup itu enggak mikir. Padahal tadi kalau kita berpikir, ternyata dalam kehidupan ini, di balik alam semesta ini, di balik al-insan, al-hayah dan al-kaun, itu ada Allah, ada pencipta. Jadi kita ini dari mana? Jawabannya jelas, kita dari pencipta, dari Allah. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita diciptakan ini? Untuk apa kira-kira? Jawaban yang tidak semua orang bisa membantah. Tidak ada satupun orang bantah. Untuk apa kita hidup? Yang tahu itu adalah pencipta. Bukan kita. Untuk apa kita ada di sini? Itu adalah pencipta. Kalau pencipta nggak ngasih tahu, kita nggak ngerti. Anak kita pun kalau nggak ada yang ngasih tahu, dia nggak ngerti misi hidupnya. Maka kalau anak kita tuh diajak berpikir adanya pencipta, yakin dia ada pencipta, maka dia mestinya mencari tahu tujuan hidup ini apa, nyari tahu dari sang pencipta. Makanya penting kita membuktikan bahwa Al-Quran itu dari pencipta agar jelas rahasia kita hidup ini. Ternyata rahasia hidup ini adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ada misi kita hidup ini. Tapi ini sudah hafal, kita terlanjur hafal. Karena kalau terlanjur hafal nggak pakai mikir, nggak ngefek. Nah maka materi kita insya Allah minggu depan terkait Al-Quran itu terbukti dari pencipta. Maka kita jadi sadar, sesadar-sadarnya bahwa hidup di dunia ini punya misi, yaitu ibadah kepada Allah. Dan kemana nanti setelah kehidupan ini? Karena alam semesta ini akan berakhir, hewan, tumbuhan semua mati, manusia juga mati, itu akan kemana? Yang tahu itu adalah pencipta. Kalau kita pakai tertib berpikir, maka yang tahu itu adalah pencipta. Maka kita cari tahu. Kalau kita sudah ketemu sumber informasi dari pencipta, maka kita juga akan tahu, oh ternyata setelah kehidupan ini adalah kehidupan akhirat. Jadi bukan sekedar hafalan. Buktikan dulu Al-Quran itu dari pencipta. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, itu kalau ditanya, Al-Quran itu buktinya apa? Itu dari pencipta. Kita nggak bisa jawab. Ujung-ujungnya apa ya? Bagiku Al-Quran, bagimu kitabmu sendiri. Kan nggak begitu jawabannya. Lakum dinukum waliyadin, ya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu bukan berarti
semua agama itu benar, semua kita itu tidak memahami kebenarannya, tidak begitu. Jadi kalau kita itu artinya tidak boleh memaksa orang berislam. Tapi kitanya itu sudah tahu kebenaran Islam itu 100%, 100%. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. 100%. Nah, kalau kita sudah mantap sebagai orang tua 100% kebenaran Al-Quran, maka enak nanti mendidik anak kita itu lebih enak. Jadi menanamkan keimanan kepada anak kita itu lebih enak. Karena ini penting sekali, karena banyak sekali seperti kita bahas beberapa minggu yang lalu, bahwa anak-anak kita itu mereka terancam kehidupannya dan keimanannya. Maka penyelamatnya yang paling diharapkan itu adalah siapa kemarin itu? Orang tuanya, khususon bapaknya. Kenapa bapak? Karena bapak memang ditugaskan. Siapa yang menugaskan? Pencipta, Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduwan nas wal jarah. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi kita ini memang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga anak istri kita agar mereka itu selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bagaimana cara menjaga mereka? Ini saya ulang-ulang lagi. Menjaga mereka itu dengan membuat mereka bertakwa. Bertakwa itu mustahil kalau dia tidak beriman. Maka beriman itu juga akan rapuh kecuali iman yang benar, dengan definisi kemarin itu tasdikul jazm al-mutabiq lil waqi anid dalil. Mengimani itu berarti kita membenarkan dan memastikan apa yang kita imani itu. Karena apa yang kita imani itu sesuai dan kenyataan, dan kita punya banyak bukti, punya dalil-dalil tentang apa yang kita imani itu. Jadi kalau kita mengimani Allah, sudah kemarin kita bahas ya, besok kita akan mengimani kitab-kitabnya. Terutama kita mengimani Al-Quran. Kita mengimani Al-Quran itu sampai level kita benarkan Al-Quran dari Allah dan kita bisa pastikan Al-Quran dari Allah. Karena kenyataannya Al-Quran itu dari Allah. Dan banyak bukti-bukti menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Mantap 100%. Nah kalau sudah sebegini enak iman itu. Jadi menanamkan iman kepada anak kita juga enak. Tapi kalau kita tuh masih ragu-ragu, nggak paham, lalu gimana cara meyakinkan keimanan pada anak kita? Sementara anak kita tuh dibombardir dengan segala hal yang menjauhkan mereka dari keimanan. Anak kita tuh banyak sekarang itu bahkan akhirat saja diketawain. Pahala mereka nggak peduli, dosa mereka nggak peduli. Tuhan ada nggak? Percaya mereka Tuhan ada, tapi nggak sampai level keimanan. Al-Quran hanya sekedar dibaca, itu pun dibaca. Ya, kalau sudah sampai kita bisa membuktikan Al-Quran dari pencipta 100%, kita tuh jadi haus, pengen tahu Al-Quran itu pengennya itu seperti apa. Nah ketika kita mentadaburi Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, ternyata banyak rahasia-rahasia kehidupan itu terbuka. Jadi sampai-sampai kalau kita tuh belajar Islam itu seperti ahli nuzum. Nah maaf, ini saya kasih tanda kutip ya. Ahli nujum itu maksudnya itu bisa memprediksi. Kejadian-kejadian itu kita bisa memprediksi. Memprediksi secara global. Kenapa? Karena Allah buka rahasia itu dalam Al-Quran. Apa yang terjadi, kalau ini maka ini, kalau ini maka ini, kalau ini maka ini, terbuka di Quran. Jadi kalau kita zaman dulu lihat ya, orang-orang pinter gitu, membuat prediksi-prediksi. Bukan prediksi yang detail ya, prediksi sifat umum. Itu tahunya tuh ternyata setelah baca Al-Quran. Cuma karena kita kan Quran itu kan petunjuk. Allah itu ciptakan manusia, Allah itu kasih petunjuk. Nah petunjuk itu banyak yang gak dipelajari. Lah terus akhirnya kita buta dengan kehidupan ini. Buta kita dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan ini. Maka akhirnya banyak orang-orang yang melampaui batas. Dia gak bisa mengontrol dirinya.
Akhirnya banyak, walaupun dia muslim, ketika tidak menjadikan Al-Quran itu pandangan hidup, kemudian dia bablas, lepas jalur. Jadi buta dia dengan petunjuk, kemudian jadi rusak dia. Nah, jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Maka mesti mulai dari kita sebagai orang tuanya, ya, yang mengimani Allah, kemudian terbuka rahasia kehidupan, kemudian juga memahami dengan pasti dan bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Nah, insya Allah minggu depan kita akan buktikan Al-Quran itu berasal dari Allah dengan pembuktian levelnya 100%. Jadi, kalau nanti jamaah sekalian mempertanyakan itu silakan. Oh, saya tidak percaya Pak, karena ada begini-begini, itu silakan. Jadi saya sudah sering menyampaikan materi ini. Saya sudah sering berdialog, termasuk juga kepada orang-orang ateis. Kesimpulannya apa? Ya memang nggak ada yang bisa bantah bahwa Al-Quran itu berasal dari pencipta, 100% bulat. Jadi kita itu mantap punya keimanan. Nah, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah, selalu berada dalam ketaatan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.